Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khaliqul wujudi minal adam wa ja'ilun nuri minadh dhulam wa mukhrijis sabri minal alam wa mulkit taubati 'alan nadam fanashkuruhu 'alal masa'ib kama nashkuruhu 'alan ni'am wa nusalli 'ala rasulihil akram di syarafil asyami wan nuril atam wal kitabil muhkam wa kamalin nabiyina wal khatam sayyidi waladi adam alladhi basyara bihi Isa bin Maryam wa da'a li bi'sati Ibrahim alaihi salam hina kana yarfa'u qa'ida baitillahil muharram wa sallallahu alaihi wasallam wa ala atba'ihi khairil umam الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Ikhwanul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita umur yang panjang bertemu dengan hari yang berbahagia ini, hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu marilah kita mengisi dengan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan dan amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panjangnya umurnya, la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan kira bahwa orang-orang kafir yang dipanjangkan umurnya itu baik bagi mereka, annama numli lahum khairul li anfusihim. Akan tetapi panjangnya umur mereka liyazdadu itsma, hanya untuk menambah amalan kejahatan, dosa-dosa mereka. Maka nikmat umur yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita gunakan untuk meningkatkan amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita saat ini berada pada hari yang agung, hari yang besar. Dikabarkan kepada kita dalam hadis, "Ma min ayyamin a'zam wa ahabbu ila Allahi al-amal shalih fihinna min hadhil ayyam." Tiada hari yang paling mulia, paling agung, paling Allah cintai apabila amalan soleh kita lakukan banyak di dalamnya, yaitu ayyamul ashr, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan saat ini kita berada pada puncaknya 10 Zulhijjah, di mana amalan-amalan induk, amalan-amalan soleh semua berkumpul di dalamnya. Kita telah melalui puasa tarwiyah, puasa Arafah, haji, dan kemudian tadi kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha, dan sebentar ada yang sudah setelah selesai melaksanakan Idul Adha tadi sampai kemudian berakhir hari tasyrik kita melaksanakan ibadah kurban. Ikhwanul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada berbagai kelompok ayat yang berbicara tentang ibadah kurban. Di antaranya ada Quran surah Al-Maidah ayat 27-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Dan ceritakanlah dan bacakanlah kepada mereka Muhammad kisah, kabar atau berita tentang dua putra Adam. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka mempersembahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbala min ahadihima, maka Allah terima kurban salah seorang di antara mereka. Wa lam yutaqabbal minal akhar, sementara kurban yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jauh sebelum ibadah kurban dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jauh sebelum itu pada periode Nabiullah Adam alaihissalam sudah pernah ada kurban.
Namun dalam lintasan sejarahnya itu banyak mengalami pergeseran dan penyimpangan. Maka diperbaikilah di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum jauh hari sebelum itu sudah ada kurban di masa Nabiullah Adam alaihissalam. Diceritakan kepada kita lewat Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 28. Watslu alaihim naba abni Adam bil haqq. Dan ceritakanlah kepada mereka Muhammad kisah tentang dua putra Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang konteks kurban dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pelaku sejarahnya secara terang benderang, secara jelas, secara eksplisit. Allah tidak menyebutkan watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq Qabil wa Habil. Ceritakanlah kisah tentang Qabil dan Habil, dua putra Adam. Tidak disebutkan namanya Qabil dan Habil dalam konteks ayat yang berbicara tentang kurban. Apa rahasianya? Apakah ada kemudian makna di baliknya? Kenapa tidak disebutkan namanya? Apakah memang ketika di dalam Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah tidak boleh disebutkan namanya? Tentu saja tidak demikian, hadirin. Oleh karena itu perkara ini dijawab oleh ulama kita dalam kaidah tafsir, menyebutkan bahwa kalau di dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang berbicara tentang suatu peristiwa, kemudian pelaku sejarahnya disebutkan secara eksplisit, secara jelas, secara terang benderang, itu maknanya bahwa peristiwa sejarah itu terjadi hanya satu kali saja dalam lintasan sejarah umat manusia. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang dua malaikat namanya Harut dan Marut dalam Quran surah Al-Baqarah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Disebutkan namanya secara jelas, secara eksplisit, Harut dan Marut. Apa maknanya? Maknanya adalah peristiwanya malaikat ini, malaikat Harut dan Marut, di mana ada dua orang malaikat yang diturunkan di bumi kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelma menjadi manusia, menjadi hakim di antara manusia, kemudian melakukan dosa penyimpangan di sisi Allah, dihukum oleh Allah. Peristiwa ini akan terjadi hanya satu kali saja dalam lintasan sejarah umat manusia. Contoh yang lain, ketika dikisahkan tentang Maryam, disebutkan namanya secara jelas, secara gamblang, secara eksplisit dalam Al-Quran, Maryam. Apa maknanya? Maknanya kisah atau peristiwa di mana ada seorang perempuan yang mampu melahirkan seorang anak bayi, tapi tidak pernah sebelumnya disentuh sedikit pun oleh laki-laki. Itu hanya terjadi satu kali saja dalam lintasan sejarahnya. Sebaliknya, kalau ada kisah di dalam Al-Quran namun tidak disebutkan namanya secara gamblang, secara jelas, secara eksplisit, itu bermakna bahwa kisah itu akan terulang dalam lintasan sejarahnya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang Firaun, itu tidak disebutkan nama aslinya. Nama aslinya adalah Ramses. Tapi Allah tidak sebutkan nama aslinya, hanya disebutkan Firaun sebagai lakop atau gelarnya, bermakna presiden atau pemerintah atau kepala negara atau kepala daerah dan seterusnya. Maknanya apa? Kepala pemerintahan, presiden, pemerintah, kepala gubernur dan seterusnya. Yang seperti Firaun yang gemar kemudian mengkriminalisasi, menghukum rakyatnya tanpa sebab, zalim kepada rakyatnya, mengusir rakyatnya, membunuh rakyatnya. Pemimpin-pemimpin seperti ini akan terus berulang dalam lintasan sejarahnya, dan ada terus pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Contoh yang lain, dalam Quran surah Al-Lahab tidak disebutkan nama Abu Lahab secara jelas, secara gamblang, secara eksplisit. Disebutkan saja lakopnya Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kenapa tidak disebutkan namanya? Ini bermakna bahwa orang-orang seperti Abu Lahab yang tidak suka dengan dakwah, menghalang-halangi dakwah, gemar membubarkan pengajian, akan ada terus orang-orang seperti ini dalam lintas generasi. Maka ketika kita kembali dalam konteks Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 28 yang kami bacakan tadi, tidak disebutkan nama Qabil dan Habil secara eksplisit dalam Al-Quran dalam kisah kurban. Maknanya apa? Ini bermakna bahwa syariat kurban itu tidak hanya berlaku untuk Qabil dan Habil saja. Kemudian berikutnya, syariat kurban ini akan terus berulang dalam lintasan sejarah umat manusia dalam lintas generasi. Dan tidak hanya kita lakukan sekali seumur hidup, akan tetapi sekali setiap tahun ketika kita mampu untuk melakukannya. Dan jelas dalilnya. Dalam hadis dikatakan bahwa man kana lahu sa'ah, siapa yang kemudian memiliki
keluasan harta, walam yudah, kemudian dia enggan, tidak mau untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali kalian mendekati tempat salatku. Ini menggambarkan kekecewaan Nabi kita jika ada orang yang luas hartanya, memiliki kelapangan rezeki, kemudian enggan untuk berkurban. Kenapa kemudian kita wajib atau sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama untuk berkurban? Bahkan Imam Syafi'i mengatakan la urakhis liman qadara 'alaiha fi tarkiha. Tidak ada keringanan, kata Imam Syafi'i, bagi orang yang mampu untuk berkurban untuk meninggalkannya. Kenapa kemudian kita sangat dianjurkan untuk berkurban? Karena kurban ini adalah salah satu cara untuk mempercepat hisab kita, hisab nikmat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainaka kal kautsar." Kita telah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, al-kautsar itu berasal dari kata katsir, artinya banyak. Orang-orang Arab menyebut kata sesuatu kalau sangat banyak atau melampaui batas, saking banyaknya, maka dia sebut sebagai al-kaitsar. Al-kaitsar. Tapi dalam Al-Qur'an disebut al-kautsar. Diganti huruf ya dengan huruf waw. Apa maknanya? Dalam leksikologi Arab itu dijelaskan bahwa huruf ya itu adalah huruf yang ringan, sementara waw adalah huruf yang berat. Diganti al-kaitsar menjadi al-kautsar bermakna bahwa nikmat yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu berat pertanggungjawabannya. Dikatakan summa latus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya-tanyai kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sehingga dalam hadis, dalam riwayat dikabarkan kepada kita bahwa orang-orang kaya yang terlampau banyak nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu terlambat masuk surga. Kenapa terlambat masuk surga? Karena lama hisapnya. Maka salah satu cara untuk mempercepat hisab itu adalah lanjutan ayatnya, fasholli li rabbika wanhar. Tidak cukup hanya dengan melakukan ibadah salat saja, akan tetapi wanhar, kemudian kita genapkan, kita penuhi dengan melakukan sembelihan kurban. Kembali ke konteks ayat tadi, idz qarraba qurbanan, ketika mereka mempersembahkan kurban mereka. Kata kurban itu Allah langsung yang namai di dalam Al-Quran kurbanan, berasal dari kata korba atau korib yang bermakna dekat, ditambahkan dengan alif nun bermakna kedekatan yang sempurna. Kalau ada lafaz atau kosakata Arab yang ditambahi alif dan nun di akhir ujung katanya bermakna sempurna. Contoh, Al-Quran dari kata qira'a, membaca atau bacaan, ditambahkan alif nun di belakangnya menjadi Qur'anan, bermakna bacaan yang sempurna. Kurbanan bermakna kedekatan yang sempurna. Kalau kita mau mencapai kedekatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah cukup hanya dengan amaliyah wajib yang kita lakukan. Tidak ada orang yang mendekati Allah dengan kedekatan sempurna hanya dengan sholatnya, atau hanya dengan zakatnya, atau hanya dengan hajinya, hanya dengan syahadatnya dan seterusnya. Akan tetapi harus digenapkan, disempurnakan dengan amaliyah sunnah. Di antaranya adalah ibadah kurban, kurbanan sebagai bentuk kedekatan yang sempurna kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya antara kita kepada Allah, akan tetapi kita dengan sesama manusia. Itulah kenapa hadirin, dalam konteks kisah Qabil dan Habil, ibadah kurban pertama kali muncul karena adanya rasa dengki, adanya permusuhan antara sesama saudara Qabil dan Habil. Maka permusuhan, kedengkian ini mau didekatkan dengan kurbanan supaya keretakan tersebut di antara sesama manusia bisa kemudian terjalin kembali, dekat kembali setelah kemudian kita saling berselisih. Maka Allah katakan kurbanan, lakukanlah ibadah kurban untuk mencapai kedekatan yang sempurna. Ibadah kurban ini dalam konteks kisah Qabil dan Habil muncul karena Qabil iri dengan Habil. Ada rasa dengki di antara sesama manusia, ada rasa dengki antara sesama saudara. Kenapa benci? Kenapa kemudian iri? Kenapa dengki? Karena Habil diceritakan bahwa dia mendapatkan nikmat yang tidak diberikan kepada saudaranya Qabil. Apa itu? Dia mendapatkan nikmat akan dinikahkan dengan saudara kembarannya yang lebih cantik dibandingkan dengan Qabil, sehingga kemudian Qabil cemburu. Dan peristiwa ini ternyata banyak berulang dalam lintas sejarah umat manusia. Begitu banyak di antara kita yang benci
iri, hasad, dengki dengan sesama kita, karena sesama kita, saudara kita, sahabat kita mendapatkan rezeki nikmat yang tidak Allah berikan kepada kita. Maka berhati-hati Ki, kalau kemungkinan kita senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang, maka barangkali ada rasa dengki, rasa iri dalam diri kita. Kata Nabi Muhammad SAW, iyyakumul hasadah, jauhi Ki sifat iri, sifat dengki. Fa innal hasada yakul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Karena sesungguhnya sifat iri, sifat dengki itu akan memakan habis kebaikan yang kita lakukan sebagaimana kayu bakar dilahap habis oleh kobaran api. Maka hati-hati Ki, jangan kemudian kita dengki dan iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Sebagai kesimpulan hadirin, kalau memang kita punya kesempatan, kelapangan untuk melakukan ibadah kurban, maka lakukanlah ibadah kurban itu, karena begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita untuk menyambungkan tali silaturahmi, kedekatan yang sempurna kepada Allah dan kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.